Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi malam saya sudah tabayun langsung kepada Tubagus Imam Ibrahim mengenai voice note yang beliau sampaikan di beberapa media sosial, dan itu menyebar ke beberapa grup-grup, termasuk masuk ke grup saya, dan juga itu sudah dibuatkan di launching di channelnya Zaini mengenai suara beliau itu. Dan saya menanyakan maksudnya apa, istilah ada intervensi dan semacamnya. Ternyata beliau itu Tubagus Imam pengennya begini. Ini kan masalah nasab, masalah menyangkut nasab kita dan nasib anak cucu kita kelak, dimana nasab ini harus betul-betul tahqiq, dalam artian harus dari nama-nama yang terkait di susunan nasab tersebut yang ditetapkan di benda kerap itu betul-betul tahqiq, artinya betul-betul sudah tidak ada celah untuk dipermasalahkan, gampangnya begitu. Karena beliau nggak ingin suatu saat nasab ini justru bermasalah. Artinya ketika ada orang yang mempertanyakan tentang nasab itu, maka sudah dipastikan kita bisa menjawab dengan baik dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga beliau itu menginginkan, ya bukan menolak istilahnya, cuma ingin mentahqiq ulang, bahasa beliau ya, mentahqiq ulang, betulkah memang ini nasab betul sudah fix final begitu. Beliau ingin itu dari silsilah Sunan Gunung Jati ini menginginkan agar ya dari nama itu mafatnya di mana, makamnya di mana, tahun berapa wafat, tahun berapa lahir, pengennya begitu. Terus pendukungnya itu di kitab apa, siapa pengarangnya, gampangnya begitu. Siapa yang mentahqiq gitu itu kitab nasab. Nah, dan saya tanyakan apa istilahnya intervensi, kok ada intervensi dari luar, ya itu maksud saya itu agar kata beliau ya, agar pengen beliau itu 90%, karena ini menyangkut silsilahnya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang juga ya ayahnya daripada Sultan Hasanuddin Banten, maka beliau tuh pengennya memang diisi oleh 90% para keturunan anak cucu Syarif Hidayatullah. Makanya beliau itu meminta kepada para Tubagus dari keturunan Sultan Hasanuddin Banten, dan juga dari keluarga Cirebon, dan juga dari sepupu-sepupu daripada keturunan ini, hendak ngumpul bareng, bawa manuskrip, bawa data, diskusikan lagi, fikskan lagi. Jangan sampai kita dianggap tasahul di dalam masalah nasab ini. Meskipun ini memakan waktu yang lama, itu nggak ada masalah gitu. Mau butuh setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, itu katanya Tubagus Imam, itu nggak ada masalah. Karena ini proses. Kita jangan sampai buru-buru. Kalau istilahnya orang Jawa Timuran, ojo gerusa-gerusu. Karena ini menyangkut orang banyak. Jumadil Kubro itu kan bukan hanya leluhurnya Syarif Hidayatullah, tapi juga leluhurnya daripada wali-wali yang lain. Sehingga beliau mengatakan 90% ini yang datang nanti dari keturunan Sunan Syarif Hidayatullah, tapi nanti 10%-nya bisa diisi atau diwakili oleh keturunan para wali yang lain. Itu yang beliau harapkan. Jangan sampai kita keburu-buru menetapkan nasab ini, tapi akhirnya itu prematur, atau akhirnya ini bermasalah di kemudian hari. Ya imbasnya nanti ya bermasalah juga kepada keturunan kita, masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena dari awal nasabnya sudah bermasalah. Nah, beliau tuh ingin begini teman-teman ya. Karena beliau punya pandangan begini. Kita tasyaddud kepada keluarga lain, tapi kok tasahul kepada keluarga sendiri. Ini ya, ini komentarnya beliau. Ini perlu kita pahami ya.
kita jangan sampai ada image tasahul kepada diri sendiri tapi tasyaddud kepada orang lain. Paham maksudnya ya? Kan ini kan viralnya kan memang viral masalah nasab ini kan ya faktor dari keluar dari Banten kan gitu. Masa ini ada orang Banten yang tasyaddud kepada keluarga lain dan juga justru malah tasahul kepada nasabnya sendiri. Yang kedua, menghindari image gara-gara Ba'alawi sekarang dikatakan adalah mukhtalaf atau dikatakan batal dan sebagainya. Oh ternyata keturunan Sunan Syarif Hidayatullah mau pindah jalur. Nah, ini yang beliau khawatirkan seperti itu. Makanya beliau itu minta lagi untuk diskusikan lagi, mentahkik ulang sejarah ini, silsilah ini, betul-betul tahkik, tidak ada celah untuk diperdebatkan lagi. Artinya Syarif Hidayatullah bin Abdullah Amdatuddin bin Ali Nurul Alam ini makam ada di mana kan gitu. Ini ke Jamaluddin Husin makam ada di mana? Di situ kan versinya Jamaluddin Husin bin Mahmud Nasiruddin makam di mana? Kitab apa yang menjelaskan? Pengennya beliau begitu. Betul-betul tahqiq, bahkan ya syukur-syukur kitab-kitab itu semua mendukung sezaman dan lain sebagainya. Itu yang beliau inginkan. Makanya beliau itu ngajak kepada para tubagus dan para keturunan yang lain untuk ngumpul bareng. Ya meskipun ada dari beberapa keluarga mengatakan menolak ya wallahu alam ya. Ya ada mengatakan menolak kan ya. Tetapi kata Tubagus Imam, memang data tua kami ada yang menyatakan ke jalur Musa Al-Kadzim. Ada yang menyatakan ke Al-Hasani kata beliau. Tetapi setelah dikoreksi yang Al-Hasani ini jalur ibu. Nah, dengan begitu ada jalur perempuan. Sedangkan yang jalur laki-lakinya memang ada yang menyebutkan ke Musa Al-Kadzim. Sehingga ya jalur ini harus betul-betul tahqiq gitu. Jangan sembarang asal. Dan kenapa beliau juga menghimbau kepada Tubagus Nur Fadil agar jangan mengatasnamakan Banten di dalam penelitian beliau ini. Karena kata beliau, ini kan Tubagus Nur Fadil yang punya data, yang meneliti, yang dapat isbat. Yang disayangkan oleh Tubagus Imam itu adalah kenapa disebarkan duluan ke khalayak ramai? Kenapa kok tidak didiskusikan dulu dengan keluarga besar Banten? Sehingga beliau wajar mengatakan jangan mengatasnamakan Kesultanan Banten. Kenapa? Karena ini beliau pribadi. Ya, gitu. Andaikan dari awal sudah mengatakan ini keputusan pribadi, penelitian pribadi, maka itu ya nggak terlalu berefek besar seperti ini, mungkin begitu ya. Makanya teman-teman sekalian, demikian yang diinginkan oleh Tubagus Imam kepada keluarga besarnya, ya kita support karena memang secara bagaimanapun ketika beliau memang fix sebagai keturunan Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Husin, maka teman-teman juga menyangkut kepada keluarga yang lain. Maka ini bukan hal yang sepele, sangat besar sekali. Dan beliau mengharap agar seluruh keturunan Sultan Cirebon dan Banten berkumpul bersama untuk membahas ini lagi dan membawa bukti-bukti terkait. Dan demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.